Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Joti dengan NIM 2204238. Saya akan memaparkan materi tentang Collaboration in Digital Governance, mata kuliah Governasi Digital, dan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP. Materi pertama yaitu tentang kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government. Kerjasama antar tingkat pemerintahan dalam e-government mengacu pada kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, atau kota hingga desa dalam merancang, mengimplementasikan, dan memelihara layanan digital berbasis teknologi informasi untuk kepentingan masyarakat. Tujuan kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government yaitu yang pertama integrasi sistem, yaitu mengintegrasikan data dan sistem antar tingkat pemerintahan agar lebih efisien dan terhubung. Dua, efisiensi operasional, yaitu mengurangi tumpang tindih fungsi antara tingkat pemerintahan. Tiga, pelayanan publik yang lebih baik, yaitu memastikan masyarakat menerima layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Empat, pengelolaan sumber daya bersama, seperti mengoptimalkan anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur teknologi. Komponen dalam kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government yaitu yang pertama pengembangan infrastruktur digital bersama, seperti jaringan internet nasional, pusat data, dan cloud computing. Dua, standarisasi proses dan data, yaitu pemerintah pusat biasanya menetapkan standar sistem e-government seperti protokol keamanan dan format data. Tiga, interoperabilitas sistem, yaitu sistem di tingkat pusat harus dapat berkomunikasi dengan sistem di tingkat daerah. Empat, pemberian akses data, yaitu pemerintah pusat berbagi data strategis kepada daerah, misalnya data kependudukan atau pajak. 5. Pelatihan dan peningkatan kapasitas, dengan kolaborasi dalam peningkatan keterampilan sumber daya manusia pemerintah di bidang teknologi. Contoh implementasi kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government di Indonesia yaitu yang pertama ada pelaporan online terintegrasi, seperti e-lapor, yaitu laporan masyarakat yang diteruskan dari daerah ke pusat. 2. Sistem informasi administrasi kependudukan atau SIA, yaitu kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. 3. Sistem informasi pajak daerah, yaitu integrasi sistem pusat dengan aplikasi daerah untuk memonitor pembayaran pajak secara real-time. Tantangan yang dihadapi dalam kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government yaitu yang pertama, kurangnya harmonisasi kebijakan. Regulasi yang berbeda di tiap tingkat pemerintahan bisa menjadi hambatan. 2. Ketimpangan teknologi, yaitu beberapa daerah memiliki infrastruktur teknologi yang lebih maju dibandingkan daerah lain. 3. Keamanan data dan privasi, seperti risiko kebocoran data saat sistem terintegrasi. 4. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, yaitu tidak semua daerah memiliki sumber daya manusia dan finansial yang cukup. Strategi untuk meningkatkan kerjasama antara tingkat pemerintahan yang berbeda dalam e-government yaitu yang pertama penguatan regulasi, seperti membuat kebijakan nasional yang mengikat semua tingkat pemerintahan. 2. Pengembangan roadmap e-government bersama, yaitu menyusun rencana jangka panjang untuk integrasi layanan digital. 3. Peningkatan kapasitas daerah, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada daerah. 4. Monitoring dan evaluasi, yaitu menilai secara berkala efektivitas kolaborasi antar tingkat pemerintahan. Materi kedua yaitu tentang desain public-private partnership dalam e-government. Desain public-private partnership dalam e-government adalah suatu kerangka kolaborasi antara sektor publik atau pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau ICT yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Tujuan desain public-private partnership dalam e-government yaitu yang pertama efisiensi operasional, yaitu memanfaatkan keahlian dan sumber daya sektor swasta untuk mengoptimalkan pelaksanaan e-government. 2. Inovasi teknologi, mendapatkan akses ke teknologi terkini melalui mitra swasta. 3. Penghematan biaya, yaitu mengurangi beban keuangan pemerintah dengan berbagi risiko investasi dan operasional. 4. Peningkatan kualitas layanan, yaitu memastikan layanan publik berbasis digital lebih cepat, mudah, dan transparan. Komponen dalam desain public-private partnership e-government yaitu yang pertama distribusi risiko. Risiko dibagi secara proporsional antara pemerintah dan swasta, misalnya risiko teknologi biasanya berada di pihak swasta, sedangkan regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah. 2. Sumber daya,
Sektor swasta misalnya menyediakan modal teknologi dan tenaga ahli, sedangkan pemerintah memberikan regulasi, pengawasan, dan legitimasi. 3. Modal pembiayaan. Pembiayaan proyek dapat berupa investasi langsung oleh sektor swasta, sistem bagi hasil, atau pembiayaan campuran. 4. Kontrak jangka panjang, yaitu perjanjian public-private partnership, biasanya berlangsung untuk waktu yang lama, sekitar 10-30 tahun untuk memastikan kesinambungan layanan. Model public-private partnership dalam e-government yaitu yang pertama build, operate, transfer, yaitu sektor swasta membangun dan mengoperasikan sistem e-government untuk jangka waktu tertentu, lalu menyerahkannya kepada pemerintah. 2. Build on operate, yaitu swasta membangun, memiliki, dan mengoperasikan infrastruktur atau layanan e-government. 3. Joint venture, yaitu pemerintah dan swasta berbagi modal dan pengelolaan layanan e-government. 4. Service contract, yaitu swasta menyediakan layanan tertentu, misalnya maintenance, pengelolaan data, berdasarkan kontrak dengan pemerintah. Keuntungan dalam desain public-private partnership e-government yaitu yang pertama peningkatan keahlian. Swasta membawa pengetahuan khusus dalam teknologi informasi dan manajemen proyek besar. 2. Akses lebih cepat ke layanan. Proyek sering selesai lebih cepat dibandingkan jika hanya dikelola pemerintah. 3. Pemeliharaan dan pengolahannya lebih baik. Swasta memiliki insentif untuk menjaga layanan tetap berfungsi agar sesuai dengan kontrak. 4. Inklusivitas digital, yaitu memperluas akses teknologi kepada masyarakat, terutama di daerah terpencil. Tantangan dalam desain public-private partnership e-government yaitu yang pertama transparansi dan akuntabilitas, yaitu potensi konflik kepentingan atau kurangnya pengawasan pemerintah. 2. Kompleksitas kontrak, yaitu merancang kontrak yang mencakup semua skenario dan meminimalkan risiko perselisihan. 3. Ketimpangan kepentingan, yaitu swasta berorientasi pada keuntungan sedangkan pemerintah berfokus pada pelayanan masyarakat. 4. Keamanan data dan privasi, yaitu pengelolaan data masyarakat oleh sektor swasta dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan atau kebocoran data. Contoh implementasi desain public-private partnership di dunia yaitu yang pertama di negara India, bernama Aadhaar, yaitu sistem identitas digital yang dibangun dengan bantuan sektor swasta. 2. Di Estonia, yaitu bernama Extrovert, adalah infrastruktur digital untuk pelayanan publik berbasis kolaborasi antara pemerintah dan swasta. 3. Di Indonesia, bernama Palaparing, yaitu proyek infrastruktur jaringan broadband yang melibatkan sektor swasta dalam implementasinya. Dapat saya simpulkan, yaitu desain public-private partnership dalam e-government merupakan kerangka kerja yang melibatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memberikan layanan digital yang efektif, efisien, dan inovatif. Kerjasama ini memungkinkan pemanfaatan keunggulan teknologi, keahlian, serta sumber daya sektor swasta untuk mendukung kebutuhan pemerintahan dalam menyediakan layanan publik berbasis digital. Selain itu, kolaborasi antar tingkat pemerintahan, baik pusat, daerah, maupun lokal, memegang peran penting dalam memastikan sinkronisasi kebijakan, harmonisasi data, dan kesinambungan program. Dengan sinergi yang baik antara sektor publik dan swasta, serta antar level pemerintahan, implementasi e-government dapat meningkatkan pelayanan publik, memperluas aksesibilitas, serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Sekian yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.